Halo rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Firsya Firman. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara cek beam dari satelit yang akan kita tracking, dan bagaimana cara menentukan disk minimal yang bisa kita gunakan untuk tracking parabola dengan satelit yang akan kita tuju. Kira-kira berapa sentimeter sih disk minimal yang bisa kita gunakan pada daerah kita untuk melakukan tracking satelit parabola? Simak dan ikuti terus video ini sampai selesai. Sebelum kita melakukan tracking parabola, yang paling penting harus kita ketahui adalah apakah satelit yang akan kita tracking tersebut masuk dalam beam atau tidak. Jika masuk dalam beam, kita bisa melakukan tracking parabola sesuai dengan standar disk minimal yang bisa kita gunakan untuk melakukan tracking. Namun jika tidak dalam beam, itu suatu hal yang sangat sulit untuk bisa melakukan tracking. Jadi catatannya adalah pada saat kita akan melakukan tracking parabola, pastikan dulu bahwa satelit yang akan kita tracking tersebut di area kita masuk dalam beam. Untuk tidak memperpanjang penjelasan, langsung saja bagaimana cara cek beam dan bagaimana cara menentukan disk minimal yang bisa kita gunakan atau yang harus kita gunakan untuk melakukan tracking parabola. Pertama kali yang harus kita lakukan untuk mengetahui beam dari satelit yang akan kita tracking, kita masuk ke situs satbeam.com ya. Masuk ke situs satbeam.com. Kita buka dulu Google Chrome ataupun Opera Mini. Kemudian kita masuk. Nah, setelah kita masuk di halaman satbeams.com, kemudian kita ketik nama satelit yang akan kita cek beamnya atau yang akan kita lakukan tracking, agar kita bisa mengetahui apakah satelit tersebut masuk dalam beam atau tidak. Contoh adalah satelit AsiaSat 9. Kemudian klik search atau pencarian. Setelah kita klik search atau pencarian, di sini akan muncul informasi ya. Searching keywordnya adalah AsiaSat 9 ya. Pada bagian ini Anda pilih di bagian bawah ya. Di sini ada tulisan satelit, di bawahnya 1 AsiaSat 9. Anda klik saja nama satelit tersebut, AsiaSat 9 dalam kurung 122 is. Klik nama satelitnya. Nah, setelah Anda klik akan muncul beamnya ya. Ini di bagian bawah ini. Di sini ada Q-band beam, ada juga C-band beam ya. Anda pilih kira-kira satelit apa yang akan Anda lock. Jika Anda ingin lock satelit AsiaSat 9 Q-band ya, pilih yang beam untuk Indonesia ya, daerah Indonesia. Kita klik petanya, klik saja petanya. Setelah Anda klik petanya, maka kita akan diarahkan ke peta berikutnya. Di sini kita bisa lihat ada gambar peta, ada juga gambar beam ya, beam atau area cakupan dari satelit AsiaSat 9 yang bisa dilakukan tracking atau di lock. Untuk mengetahui apakah masuk dalam beam atau tidak, jika area Anda masih di dalam lingkaran garis tersebut ya, lingkaran garis hitam tersebut dengan background warna merah ini ya, artinya area Anda masih dalam beam, masih dalam jangkauan beam. Artinya kita bisa lock satelit AsiaSat 9 pada daerah Anda. Sebagai contoh ya, area Anda berada di Jawa Timur. Di sini ya, contoh di Malang. Nah, untuk mengetahui minimal disk berapa senti yang bisa Anda gunakan untuk tracking,
Anda tinggal klik ya, klik saja di area Malang tersebut, tulisan Malang ya, atau area Anda seperti ini. Akan muncul tanda lokasi ya, tanda lokasi. Nah, setelah itu akan muncul informasi ya. Antena yang direkomendasikan untuk bisa menangkap sinyal satelit AZ9 di daerah Malang itu adalah 40 cm minimal ya, minimal adalah 40 cm atau 15,7 inci. Di mana posisi satelitnya? Ya, kita cek kecilkan. Oke, kita kecilkan dulu. Di mana posisi satelit dari AZ9? Pada tanda satelit berwarna merah tersebut, disitulah posisi orbit dari satelit AZ9. Jadi untuk wilayah Surabaya ya, Palembang, Sumatera ya, mayoritas Sumatera itu bisa di lock dengan dis minimal 40 cm. Jika area tempat Anda berada di Kalimantan ya, contoh Kalimantan, di daerah Kalimantan Timur, kita klik di Kalimantan Timur di sini. Nah, kita bisa lihat untuk recommended RX antena size atau antena yang direkomendasikan untuk melakukan tracking minimalnya adalah 48 cm atau 18,9 inci untuk daerah Kalimantan Timur. Kita cek lagi untuk daerah Kalimantan Tengah ini ya, yang warna background merahnya agak sedikit kurang ya. Kita klik di sini, berapa kira-kira recommended dari dis. Nah, rekomendasi dari antena yang bisa kita gunakan untuk lock di daerah Kalimantan Tengah adalah 50 cm. Oke, jadi sebelum Anda melakukan tracking, pastikan Anda cek dulu beam satelit yang akan Anda tracking, apakah area Anda masuk dalam beam atau tidak. Jika masuk dalam beam, Anda cek juga kira-kira dis berapa sentimeter yang bisa Anda gunakan minimal ya. Minimal dis berapa sentimeter yang bisa Anda gunakan untuk melakukan lock satelit parabola ya, atau satelit AZ9. Oke teman-teman, sedikit informasi dari saya bagaimana cara menentukan beam. Video ini sengaja saya buat karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Apakah area tempat saya bisa lock satelit ini, bisa menangkap sinyal ini ya. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sehingga video ini saya buat berdasarkan dari pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Semoga sedikit informasi ini bisa berguna dan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe-nya untuk bisa mengikuti video-video saya yang lain, video-video terbaru saya yang lain. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat